Nama saya Maria Triasia Alvara, NRP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2. Di sini saya menyimpan data dari modul 1. Lalu untuk yang pertama, saya ID produsen menggunakan tipe data in karena angka dan kapasitas 20, karena menurut saya mungkin ID maksimal 20. Lalu untuk nama dan jabatan, saya menggunakan varchar karena merupakan string, dan saya menggunakan nama 50 dan jabatan 10 karena menurut saya nama bermacam-macam dan bisa berjumlah banyak, sehingga saya menetapkan 50, dan jabatan menurut saya hanya mungkin maksimal 10. Untuk nomor telepon saya menggunakan varchar juga karena tipe data string, dan nomor telepon menurut saya sifatnya unik dan dinamis, dan saya menggunakan 10 karena nomor telepon Indonesia maksimal menggunakan 10. Untuk alamat saya menggunakan tipe data varchar karena menurut saya alamat eh, menggunakan 150, dengan maksimum 150, karena menurut saya alamat bisa memuat banyak, dan email saya menggunakan varchar dengan maksimal 100 karena juga email bisa saja email orang bermacam-macam dan memuat banyak huruf. Lalu selanjutnya saya di jumlah produksi saya menggunakan di jumlah produksi dengan menggunakan integer, dengan menggunakan tipe data integer dengan maksimal 20, karena seperti yang dijelaskan tadi, ID menurut saya maksimal 20 sama dengan ID produsen. Lalu jenis barang saya menggunakan tipe data varchar karena merupakan string, dan menurut saya maksimumnya 10 karena menurut saya jenis barang tidak terlalu banyak menggunakan huruf. Lalu untuk persediaan saya menggunakan integer karena merupakan angka, dan menurut saya dengan maksimum 10 cukup. Lalu untuk tanggal produksi saya menggunakan date karena tanggal dengan maksimal 20. Lalu tempat produksi saya menggunakan tipe data varchar dengan kapasitas 150 karena alamat, menurut saya karena alamat bisa memuat banyak memuat banyak sehingga saya menentukan di angka 150, karena bisa saja dengan kabupaten, kota, atau uh, sebagainya. Lalu selanjutnya di produk saya seperti sebelumnya, ID produk, ID konsumen, ID karyawan, ID produsen saya menggunakan integer dengan maksimum 20 karena menurut saya ID merupakan bilangan bulat angka, dan maksimal 20 karena menurut saya kapasitas maksimal ID 20 merupakan cukup. Lalu untuk kode produk saya menggunakan varchar. Kenapa varchar? Kenapa tidak integer? Karena menurut saya kode produk itu merupakan uh, tipe data string yang dinamis dan unik, sehingga saya menggunakan varchar. Lalu untuk persediaan saya menggunakan integer 10 karena persediaan akan merupakan jumlah dan angka. Untuk nama produk saya menggunakan varchar dengan 20 karena merupakan string, dan menurut saya nama produk maksimum 20 merupakan cukup, dan harga produk saya menggunakan integer 20 karena sebuah harga barang menurut saya menggunakan integer karena angka, dan 20 merupakan angka yang cukup untuk maksimal. Selanjutnya untuk di karyawan seperti tadi, ID saya menggunakan integer 20, nama saya menggunakan varchar 50, nama, jabatan, dan saya menggunakan tipe data varchar karena merupakan string, dan string dan saya menggunakan nama 50 karena mungkin saja nama nama orang bermacam-macam, ada yang panjang, ada yang tidak, dan yang panjang menurut saya 50 merupakan angka yang string yang cukup. Dan jabatan saya menggunakan 10 karena menurut saya untuk jabatan tidak terlalu banyak menggunakan uh, jumlah huruf, dan untuk nomor telepon saya menggunakan varchar karena nomor telepon merupakan uh, string yang unik dan dinamis, maka saya menggunakan varchar, tidak menggunakan integer. Untuk umur saya menggunakan tipe data integer karena merupakan angka, dan saya maksimum 2 karena menurut saya jumlah umur yang akan diinput em, pas rata-rata maksimum 2. Untuk alamat saya menggunakan varchar
150 karena seperti yang dijelaskan tadi, alamat mungkin memuat banyak. Saya menggunakan 150 karena menurut saya alamat bisa memuat banyak string yang akan dimasukkan. Lalu lanjut ke konsumen. Di sini saya ID konsumen dan ID jumlah penjualan saya menggunakan integer 20 karena seperti yang tadi saya jelaskan, karena menurut saya menggunakan 20 karena menurut saya 20 merupakan angka yang cukup untuk memasukkan ID. Lalu untuk nama seperti yang tadi varchar 50 karena menurut saya nama dengan kapasitas 50 merupakan cukup, umur juga sama, lalu nomor telepon juga sama. Untuk kode pos saya menggunakan integer dengan jumlah 5 karena kode pos merupakan angka, dan kenapa saya menggunakan 5 karena kode pos di Indonesia maksimal 5 kode pos Indonesia bukan maksimal, tapi kode pos di Indonesia memuat 5 angka. Lalu jenis kelamin dan alamat saya menggunakan varchar karena menggunakan tipe data string, dan jenis kelamin 10 karena hanya ada laki-laki dan perempuan. Jadi menurut saya 10 cukup, dan 150 seperti yang tadi karena banyak yang akan diisi, maka saya menggunakan 150. Selanjutnya ke jumlah penjualan. Di sini ID jumlah penjualan karya konsumen saya menggunakan integer 20 seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk persediaan saya menggunakan integer karena merupakan angka dan menurut saya 10 cukup. Dan harga total saya menggunakan integer 20 karena menurut saya harga total merupakan angka, dan dimaksimumkan 20 merupakan angka yang cukup. Untuk tempat penjualan saya menggunakan varchar dengan kapasitas 150 karena tempat penjualan berhubungan dengan alamat sehingga saya menggunakan 150, dan tanggal penjualan saya menggunakan tipe data date dengan maksimum 20 karena menurut saya 20 merupakan jumlah maksimum yang cukup. Selanjutnya di sini saya akan yang saya jelaskan barusan merupakan nomor 1, saya akan menjelaskan untuk nomor 2. Sebelumnya saya akan mengaktifkan SEM saya. Saya akan memencet tombol start. Setelah saya memencet tombol start di sini, saya meng-search PHP my admin. Lalu di sini saya akan mulai untuk nomor 2. Saya untuk nomor 2 mau mencet SQL, dan saya mengetik di SQL create database untuk modul 2 kode kelompok SBD. Kelompok saya IT A06 di sini, lalu saya mencet go. Sebentar. Create database. Ya. Oke. Create database.
Yang tadi saya sudah nah, oke. Yang tadi saya sudah membuat eh, untuk database untuk yang SQL dengan dengan format nama ITA06 SBD karena format nama yang ditentukan adalah seperti itu. Lalu nanti di SQL akan diisi oleh seperti ini. Nanti di sini akan dipencet go. Tapi karena penugasannya tidak sampai sini, maka mungkin seperti itu saja. Selanjutnya untuk nomor 3, nomor 3 saya mau melihat judul dulu. Pada, di sini saya kode kelompok saya ITA 06 ITA 06 SB. Ini saya pencet create. Nah, di sini nanti eh, akan akan database sudah terbuat. Nanti untuk membuat tabelnya, misal di sini saya ingin membuat tabel karyawan. Di sini kan ada 6 kolom. Berarti di sini nanti di lokal di di link ini saya di PHP My Admin-nya saya akan print 6 dan nanti saya pencet go. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.